Kita Baik, sudah Mbak. menyaksikan seperti apa rilis neraca dagang, di pagi tadi begitu. Lalu tanggapan Anda seperti apa? Apakah sudah sesuai ekspektasi? Apalagi kalau kita lihat dari konsensus ini justru, berada di atas ekspektasi. Ya, ini sesuai dengan ekspektasi kami ya, yang dihimpun oleh CNBC. Kami sangat positif, kami sangat yakin bahwa surplus akan cukup besar di bulan September ya. Proyeksi kami sekitar 3 miliar dolar malah gitu ya. Dan keluarnya 2,89, sedikit di bawah proyeksi kami gitu. Jadi kami lebih optimis daripada konsensus karena kami memang sudah mengantisipasi akan ada kenaikan surplus di bulan Agustus ini ya. Pertama faktornya karena kalau kami lihat ada one off yang cukup tinggi di bulan Juli lalu terutama untuk machinery and equipment. Dan kami melihat import machinery dan equipment ini kemungkinan yang mendorong penurunan tajam dari surplus neraca dagang kita jadi hanya 470 juta dolar di bulan lalu ya. Nah, ini begitu one off-nya ini selesai, kita lihat sih ada kemungkinan surplusnya akan terus berlanjut, bahkan kemungkinan di bulan September, November bisa jadi lebih tinggi lagi surplus neraca dagang kita dari posisi 2,8 miliar dolar gitu ya. Nah, kenapa kami percaya ada one off di machinery dan equipment? Karena biasanya data import machinery dan equipment tidak setinggi di bulan Juli ya. Berarti ada kegiatan aktivitas produksi yang lebih tinggi di bulan Juli kemarin yang saya rasa belum akan sustain untuk tahun ini sehingga ini kemungkinan besar akan mendorong surplus di Agustus gitu ya. Nah, kemungkinan juga surplus di Agustus juga didorong oleh perbaikan dari sisi ekspor ya, terutama tadi ada CPO yang mengalami kenaikan karena harganya stable di harga yang tinggi di 3.900 ringgit Malaysia per metrik ton gitu ya. Dari harganya rata-rata 3.500 ringgit Malaysia per metrik ton di kuartal kedua 2024 ini. Dan juga kita lihat ada peluang bahwa surplus kita ini akan semakin membesar dari impor migas. Kalau kita lihat impor migas kita ini masih cukup tinggi year on year pertumbuhannya sekitar 11%. Tapi kalau kita lihat harga minyak dunia sekarang udah mulai turun ke level 70 dolar per barel gitu ya. Nah, dari rata-rata di 80 dolar per barel sudah turun sekitar 10% secara month on month kalau nggak salah, dan di year to date sudah turun 23%. Nah, jadi ada kemungkinan ini impor minyak kita dari Pertamina kemungkinan akan mengalami penurunan karena harga minyak dunianya mengalami penurunan. Nah, di saat yang bersamaan kalau kita lihat harga batu bara hanya turun sekitar 3%. Harga batu bara Newcastle itu ya hanya turun dari 140 dolar per metrik ton turunnya ke 135 dolar per metrik ton. Nah, jadi kita menikmati surplus term of trade ya, atau kita menikmati pembaikan dari term of trade. Harga barang yang kita jual cenderung stabil tinggi, sedangkan harga barang yang kita beli yaitu minyak mengalami penurunan. Nah, perbaikan dari term of trade yang membaik ini kemungkinan besar akan membuat surplus neraca dagang kita akan stable. Sesuai dengan perkiraan kami mungkin akan stable surplus 3 miliar dolar per bulan. Dan ini akan menjadikan Indonesia karena account defisitnya akan mengecil sekali, mungkin hanya sekitar 0,4 sampai 0,3% dari GDP. Baik, kapan perkiraan, Bapak tadi, untuk current deficit kita akan mencapai di level tersebut? Saya perkirakan di kuartal ketiga karena account defisit kita akan semakin membaik ya. Apalagi karena kebutuhan untuk pembayaran bunga dan dividen laba juga semakin mengecil. Dan juga di kuartal keempat juga akan membaik ya ke level mungkin mendekati ke level 0,4% dari minus 0,4% dari GDP ya, karena kalau tingkat suku bunga juga dipotong di luar negeri, maka dana asing, dana dalam negeri yang berpindah ke luar negeri eh, itu kemungkinan akan mengecil ya, karena bunga yang ditawarkan di luar negeri, katakanlah bunga deposito di Singapura misalkan, itu akan lebih rendah lagi di kuartal keempat, sehingga membuat disinsentif bagi eksportir-eksportir kita misalkan atau perusahaan-perusahaan kita untuk menaruh dolarnya di Singapura misalkan jadi lebih tidak menarik ya, sehingga mereka bisa menyimpan uangnya di Indonesia dengan suku bunga yang masih relatif lebih tinggi di Indonesia.
Baik, apakah ini artinya sudah menghilangkan kekhawatiran kita akan defisit neraca dagang yang sebelumnya sempat juga diramalkan akan terjadi di tahun ini? Kita memang dari awal tahun tidak meramalkan adanya defisit neraca dagang ya, karena tadi, selama harga batu bara kita tidak turun lebih cepat daripada harga minyak dunia yang kita import, maka saya rasa pelemahan atau surplus neraca dagang kita itu masih akan terus terjadi ya, mungkin sampai dengan 1 sampai dengan 2 tahun ke depan, 1 seperti itu. hingga 2 Ditambah lagi tahun ke kita depan tahu, artinya kita masih sekarang aman? ya, Baik, betul. dan, apakah ini juga sudah mencerminkan situasi ekonomi secara fundamental kita di kuartal 3 dan 4 2024 ini? Ya, ini sudah mencerminkan ya kalau kita lihat data impor kita persisten tumbuh ya, double digit, baik itu migas maupun non migas, menunjukkan bahwa ada aktivitas investasi maupun konsumsi yang mengalami peningkatan secara year on year, dan ini akan terefleksi dengan pertumbuhan ekonomi yang kemungkinan akan jauh lebih tinggi lagi di kuartal keempat 2024 ini dari kuartal kedua tahun ini yang hanya 5,05% ya. Nah, jadi kalau kita lihat, secara import sudah menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia terus mengalami pembaikan, dan dari sisi ekspor kita juga mengalami pembaikan, terutama dari kenaikan harga komoditas yang kita jual, yaitu, tadi ada CPO gitu ya, dan harga batu bara yang kita ekspor juga tidak turun banyak. Kami melihat Indonesia mungkin bisa menikmati peluang komoditi super cycle kedua ya. Indonesia bisa menikmati peluang tersebut seperti yang terjadi di tahun 2004-2012, di mana harga komoditas yang kita ekspor yaitu batu bara dan CPO persisten berada di harga yang tinggi. Nah, sekarang sudah 4 tahun terakhir harga batu bara di level yang tinggi, harga CPO juga ada di level yang tinggi, dan menariknya harga minyak dunia mengalami penurunan. Nah, jadi ada gap antara barang yang kita ekspor dengan yang kita impor. Nah, ini akan jadi peluang bagi Indonesia untuk menikmati komoditi super cycle ketika The Fed memangkas tingkat suku bunganya di September ini sampai dengan 12 bulan ke depan. Kalau The Fed memangkas tingkat suku bunganya sampai dengan 12 bulan ke depan, artinya surplus ekspor yang biasa ditaruh oleh eksportir kita di luar negeri karena bunga di luar negeri tinggi akibat kenaikan suku bunga The Fed 2 tahun terakhir ini akan berbalik arah. Nah, ini yang menjelaskan kenapa saham dan obligasi di Indonesia ini rebound-nya cukup kencang ya. Dan kita lihat tiap bulan saham kita itu mencetak all time high. Saya melihat ada indikasi Indonesia akan menikmati komoditi super cycle-nya yang kedua dalam waktu 5 tahun ke depan.